Harusnya di D5 semua ya. Untuk helm ini deadline-nya kapan ya Pak? Harusnya hari ini, sore ini. Ini masih banyak yang naruh di D5. Oke. Bisa dipindah sih nanti ya tapi D5 nih isinya barrel ya. Oh iya. Oh berarti di D6 ya kemarin ya harusnya. Ya Mas, D6-nya Helmut. Oke, sorry. Lupa. Tapi ini masih 10 orang nih. Oke. Cek aja. Ini punya siapa? Punya si Wisnu. Ini Wisnu udah selesai apa masih mau dilanjut? Sementara segitu dulu, Pak. Enggak, maksudnya masih mau dilanjut apa gimana? Apa udah selesai nih? Coba Sampai saya nanti sore. lanjut hari ini, Pak. Coba Oh iya. perbaiki lagi yang di tali tengahnya itu kayaknya masih kekecilan jahitannya. Sama straightnya kemarin belum tak edit lagi. Justru ini yang ini kebesaran jahitannya. Yang sini nih kebesaran, harusnya segini tuh udah paling besar segini, dan harusnya sama semua ya, harusnya enggak yang di sini besar, di sini kecil, di sini agak besar. Segini oke nih, harusnya sama semua sih. Terus ini batoknya tali strapnya itu yang belum tak benahi, Pak. Strap yang ya kayak kacamata. Iya, ini harus diganti sih teksturnya. Jadi ini tekstur jas ya. Jadi Itu pabrik. Cuman ini harusnya buat code jas code gitu. Yang kayak gini kan kemarin udah dicontohin kan. Ya memang warnanya memang harus diganti sih, warna sama ini. Kalau misalnya pakai material yang udah ada, tetap warnanya harus diganti. Ini helmnya harusnya painted plastik ya, jadi harusnya nggak ada metalnya. Ini ada metalnya, nggak tahu saya kamu pakai material apa. Cuman ini ada metalnya. Leatherback. Helmnya ini. Iya, batoknya. leatherback. Ininya. Iya. Batoknya ini. Kok leather? Harusnya ini ya painted plastik sih, harusnya painted plastik. Jadi plastik yang dicat gitu harusnya. Bedanya harusnya kalau bikin material biasa itu bisa pakai cuman dikasih tekstur sih harusnya. Cuman ini ada metalnya nih. Kenapa kelihatan metalnya? Kalau ada metalnya itu spekularnya ada warnanya. Jadi harusnya nggak ada metalnya sih. Painted plastik itu harusnya nggak ada metalnya. Jadi harusnya plastik metalnya di off kan? Ya plastik kan memang nggak ada metalnya. Jadi harusnya plastik, kalau kamu bikin material plastik tuh nggak boleh ada metalnya. Kecuali dia paint metalik baru. Plastik yang di paint metalik, berarti udah bukan plastik lagi. Gitu ya. Jadi kalau ingat, jadi metal itu dikasih value kalau materialnya metal. Jadi kalau materialnya
bukan metal itu jangan dikasih metalik harusnya. Jadi misalnya gini ya, mungkin yang masih bingung material-material. Nah, jadi kita taruh ini kepalanya materialnya misalnya besi ya. Ini besi. Kalau di konsepnya atau di ceritanya dia ini terbuat dari besi, ya udah dikasih besi gitu. Misalnya dikasih besi. Materialnya ya saya kasih iron draft. Ini kalau di ceritanya atau di karakter page-nya dia ini besi dikasih material metal, dan material metal itu udah pasti udah ada metalnya. Jadi kalau kita matikan metalnya, dia properti metalnya udah hilang. Jadi yang bikin dia ini kelihatan kayak besi ya metalnya ini. Terus record aja lah. Jadi yang bikin dia besi kelihatan kayak besi itu sebenarnya metalin. Kombinasi juga sebenarnya sama spekular juga, jadi roughness. Cuman kalau cuma dikasih roughness dia nggak akan jadi metal. Dia dikasih metal kalau dia memang metal gitu. Nah jadi kalau misalnya di ceritanya metalnya itu di paint, berarti kamu kasih paint di atasnya. Kamu kasih paint di atasnya misalnya kamu kasih paint warna merah misalnya. Kasih paint warna merah. Nah ini metal warna merah, bukan painted metal ya. Kalau painted metal itu dia udah jadi kayak gini. Harusnya pas dicat metal, pas dicat warna merah dia jadinya kayak begini harusnya. Jadi metalnya udah nggak ada. Jadi kalau kamu dapat painted metal itu harusnya begini. Dan biar kelihatan karakter painted metalnya baru dikasih generator segala macam. Kalau di invert, nah ini kenapa orang tahu kalau dia painted metal? Kasih height-nya. Ini kenapa orang nanti tahu dia painted metal? Karena pas catnya ngelupas, metalnya kelihatan. Nah, inilah kenapa dia namanya painted metal. Gitu. Cuman ini lihat metalnya itu udah 0, ini harus 0 karena dia biasanya cat itu nggak ada metalnya kecuali cat metalik ya. Jadi kalau kamu kasih gini, ini cat metalik, ini cat mobil biasanya kayak gini. Jadi bedanya di situ. Nah kalau misalnya di ceritanya materialnya plastik, ya kamu bisa kasih di sini plastik. Plastik made, kamu kasih di sini plastik made. Ya, kamu lihat sendiri metalnya ini 0. Ya karena memang plastik. Kalau plastik ya metalnya 0 dia karena dia bukan metal. Gitu. Metal itu kita taruh kalau dia metal. Kalau dia materialnya metal. Metal itu termasuk besi, aluminium, emas. Selain metal material yang udah ada, kalau yang fabricated itu ya paint metalik, cat yang metal gitu. Jenis-jenis cat metal lah sama kayak jenis-jenis cat metal itu kalau di sini nggak ada sih.
Ini ada painted aluminium kalau kamu lihat di smart material, ini ada painted aluminium. Cuman kalau material mobil kayaknya nggak ada sih di sini. Jadi gitu. Di referensinya kemarin kan jelas ini bukan metal sama sekali. Jadi harusnya ini kayak plastik yang di paint gitu, atau yang kalau yang lebih keras kan dia dibuat dari microfiber gitu harusnya. Oke, dan ini juga yang ini belum di soften edge nih, ini masih kelihatan kotak-kotaknya. Oke, jadi gitu ya, Wisnu ya. Iya, baik Pak. Nanti tak perbaiki. Oke, ini Rizky Ansyah. Masih UV ya. UV-nya oke sebenarnya, nggak salah. Cuman kalau strap gini nih, saya nggak tahu ini yang strap yang mana nih, yang serong ini. Ini kalau kamu layout otomatis ya gini. Ini kalau misalnya ini yang kulit sih masih nggak masalah menurutku. Kalau ini yang kulit. Cuman kalau ini yang strap dari goggle-nya, mending jangan. Dan ini, oh iya ini strap dari goggle-nya yang ini. Jadi kemarin saya udah ajarin yang dilurusin itu, cuman ini belum lurus. Ada nggak dia? Ini Ardiansyah. Oke lah, saya nggak cek kalau gitu. Terus Mas Pratomo Adi. Ini oke, tapi sama juga ini kayaknya ada metalnya sih di ininya. Ada metalnya dikit di helm. Cuman nanti mending di rendernya pakai white soft itu ya. Kayak gini nih susah dilihat sama susah dibandingin. Cuman overall udah lumayan sih sebenarnya. Cuman belum kelihatan aja. Cuman ini juga ada metalnya yang harusnya sih enggak. Ada Mas Pratomo Adi. Oh, ada orang. Oke. Nana ada. Iya, Mas. Oke. Baru UV ya, Nana ya. Iya, Mas. Oke. Ini talinya udah nyoba lurus ya. Cuman nggak tahu ini ada apa nih. Iya, itu waktu aku apa itu namanya? Waktu aku move itu, Mas, itu udah kayak gitu cuttingnya. Aku nggak tahu itu gimana. Mungkin ngekatnya harusnya kalau di ini ya harusnya kotak semua kalau memang di unitize. Tapi nggak apa-apa, nanti kita ke unitize lagi habis ini. Siap, Mas. Masih oke sih harusnya. Saya dilanjutin. Siap, Mas. Mas Andrew nih, Liando. Ada. Oke. Hari ini yang mana nih?
Yang Tekstur. retekstur itu yang baru kemarin, Pak. Di replace aja sih maksudnya. Oh Karena iya. kalau WP tuh kemarin saya ada lihat sih sebenarnya. Oke. Oke. Nanti screenshotnya ini aja mas, by block gitu. Cuma ini by block ya. Oh ya ini. Paling saya perlunya yang gini aja sih. Oke. Oke, cuman ini strapnya kayaknya masih ada yang serong-serong. Ini bukan unitize ya. Oh iya. Cuman kalau bisa dapat nggak pakai unitize boleh juga sih. Cuman saya cuma ngasih teori unitize yang lurus gitu aja sih kemarin. Karena nanti kita ke unitize juga nih. Yang next ini semuanya di unitize. Nah, ini harusnya materialnya kira-kira begini ya memang ya. Jadi nggak ada metalnya. Jadi warnanya terserah mau warna apa. Cuman harusnya nggak ada metalnya. Oke, di software sih oke. Saya ikutin color code yang Bapak kasih, Pak. Warnanya harusnya nggak diikutin ya. Yang diikutin tuh paling cuman ininya, materialnya. Saya ngasih material code sebenarnya bukan warnanya harus itu sih. Nggak apa-apa, punya Dimas kita belum lihat ya. Oke sih, first try. Itu sih not bad sih. Paling nih Mas Andrew kalau mau di lanjutin itu yang ini ya kayaknya height-nya belum dapat nih, masih terlalu tajam. Kemarin kan kita ada ini yang satu, yang mesh-nya cuma satu, cuman kayak dibikin ada 2 lapis gitu kan ya. Jadi ini kayaknya masih terlalu tajam. Coba dicek lagi di recording kemarin kayak gimana. Dan ini masih kurang, overall masih kurang dirt pass-nya sih. Dirt pass-nya yang di pojok-pojok tuh belum dapat. Harusnya yang di pojok-pojok tuh kotor ya. Sama ini strapnya kayaknya belum di soften edge ya. Udah saya apply Shopify juga itu, Pak. Tapi kok masih gitu ya? Kalau misalnya belum di soften edge, kadang-kadang soften edge-nya itu nggak ngaruh ke subdivide-nya, itu nggak ngaruh ke ini sih, nggak ngaruh ke soften edge sih. Nggak tahu subdiv-nya yang dikasih sama
emasnya itu yang dia apa, yang maksudnya nge-smooth mesh-nya apa enggak gitu. Kadang dia cuma nambah tok, yang garis-garis itu masih ada. Oh, iya, Pak. Coba dicek lagi aja. Oke. Kalau kita lihat ininya kemarin ya, referensinya, ntar saya simpan nggak nih? Texturing, sosnya kayaknya saya nggak simpan. Saya taruh di desktop ya. Kalau kita lihat referensinya, nah ini kan di dalam sini kelihatan nih debu-debunya di dalam sini. Sama ini juga, nah, ini udah nyangkut kayak udah masuk sampah apa sih ini, gris-grisan gitu. Jadi udah agak menjamur. Kalau memang nggak mau dibuat sekotor itu sih nggak apa-apa. Cuman amount-nya aja sih paling yang dia just kurang, dikurangin dari sini. Kalau nggak mau sekotor ini, cuman harus ada sih sebenarnya. Misi Mas Rido, maaf. Ya. Ini ada yang mau join Mas sebelum di ACC. Coba colek Mbak Amel di grup, Oke. karena saya nggak ada claim host. Mana tadi? Nah ini. Nah di sini malah lebih parah ya, lebih hitam ya. Bisa dicek juga terus, atau di sini, nah di sini mostly dia dust. Jadi color variation-nya mungkin ditambahin lagi karena masih yang kurang masih di situ, masih agak kurang di color variation. Ini udah bagus sih untuk ini. Cuman di ininya yang masih agak kurang color variation-nya itu di leather-leathernya ini. Ada sih kotor, cuman kayak stain yang warna agak kekuningan gitu, mungkin bisa ditaruh kalau mau dilanjutin. Kayak gini, ini kan ada warna yang agak kayak kebakar dikit. Jadi ada perbedaan warna. Sekarang ini cuman ada agak gelap, terus di sini agak terang, cuman nggak ada perbedaan warna gitu. Kayak U shift sama saturation shift itu nggak ada, belum ada. Sama underpass sih ditambahin ya. Oke, Pak. Oke, mantap sini. Mungkin kalau visinya kuat sih balik ke Maya terus di subdiv juga ininya nih. Katanya tapi udah di subdiv, cuman nggak tahu subdivnya gimana. Make sure subdivnya tuh nggak cuman nambahin poly ya, dia juga nge-smooth. Harusnya by default udah gitu di reset aja paling ininya. Sama ini stripe-nya harusnya kemari ya, ke dalam ini. Harusnya nggak ngikutin. Harusnya ngikutin ininya, kulitnya sih, mesh-nya. Harusnya ini ke dalam. Oke. Oke sih itu aja paling, nggak usah terlalu banyak. Udah bagus sih harusnya. Lihat Juan Ananda. Oke. Ini masih progres kayaknya. Masih kurang color variation-nya semua, baru cuma ditaruh material ya, Juan ya. Ada nggak Juan? Orangnya belum di accept, Pak. Oh dia tadi. Iya. Oke. Kayaknya Amel kayaknya lagi ada tamu tuh kayaknya.
kayak terlalu telat masuknya. Padahal udah saya kasih tahu setengah jam sebelumnya sih. Oke, Ima itu lihat UB-nya. UB-nya yang lain sih saya nggak ada isu kecuali strap yang ini ya. Kayaknya Iya, strap Mas. yang ini masih di unfold biasa ya. Iya, belum di ini unitize. Paling nanti di unitize saja. Iya, Mas. Oke. Terus ini yang mana nih? Batok atas. Iya, yang atas. Oke, bagusnya sih mungkin di ini. Coba dicek ininya, stretchnya. Jadi ini bagusnya sih dibelah ya. Di seamnya udah nggak masalah sih harusnya sekarang. Nah jadi harusnya bisa dibelah kayak gini bisa. Jadi at least ini tuh nggak terlalu merah ya. Saya takutnya punyamu itu ini tuh merah banget. Iya. Jadi kalau ini terlalu merah itu biasanya kamu kasih tekstur di sini, teksturnya bagus tajam, di sini agak ngeblur dikit Iya, iya. karena dia udah stretch. Jadi coba dipotong lagi aja ya, segimana kira-kira make sense, dicoba terus nanti di ini lagi di unfold lagi, dicoba lagi. Oke, Mas. Saya motongnya kemarin sih kayak gini. Oke, yang lain sih nggak ada masalah. Oke. Hasilnya oke. Cuman ini ada beberapa yang brushnya kayaknya salah pakai. Ini brush padi kamu pakai ini ya, padi rice. Iya ini kayaknya padi rice kamu pakai. Tak ingat juga Pak nama brushnya. Ya saya ingat nih ini padi rice, kayak padi rice. Jadi kamu kok naruh padi di sini? Tak ingat, tak merhatiin namanya juga kan, lihat bentuknya aja nih. Cuma bentuknya juga nggak masuk harusnya. Ini Iya. bisa diganti mungkin yang lain. Oke. Oke. Cuman ini roughness bedanya ini terlalu signifikan ya. Jadi terlalu kontras nih. Ini udah matte di bagian dashnya ini udah terlalu matte dan ini udah dan ini terlalu pink. Dan ini udah kinclong gitu. Ini sih masih betul ya. Masih benar ini. Cuman ininya yang udah terlalu matte di area di area yang kamu kasih kayak dead pass ini. Itu saya back itu bagian itu sama jadi generatornya juga kebaca juga di situ. Jadi kayak gitu dia. Iya, maksudku tuh generatornya yang bisa mungkin levelnya atau kontrasnya yang dimain-mainin sih. Oh Jadi iya. harusnya nggak sampai selebar ini sih biasnya. Jadi harusnya kamu ini lagi biar ada gradasi, semakin kemari, semakin nyampe pinggiran tuh, semakin nyampe cornernya, semakin dia rough gitu. Oke. Enggak yang langsung nih kayak ada L gitu semuanya rough. Jadi kurang masuk akal sih. Overall sih oke. Cuman ini plastiknya masih agak terlalu glossy ya. Harusnya udah kepake. Dan Iya. udah ada scratches-nya juga. Paling itu yang ditambah. Oke, ini bandnya bagus nih. Oke. Strapnya mungkin ini kebanyakan nih.
terlalu kontras juga sih warnanya, harusnya bisa di softin dikit biar dia nggak terlalu kayak pecah-pecah, cuman masnya masih utuh. Ini juga nih Pedi Rice juga nih brushnya, mungkin bisa diganti brushnya. Ini mungkin kacanya bisa dikurangin sih brushnya, karena ini udah nggak kelihatan apa-apa. Ya dibandingin sih sama yang lain, karena yang lain tuh nggak sekotor ini, jadi kenapa bisa ini sekotor ini gitu. Itu Jadi ya, dirtnya kebanyakan ya. ya jadi harusnya balance sih semua. Oke. Jadi ya kotor dipakai itu kan berarti semua area itu harusnya sama level ininya kotornya. Kecuali dia mungkin habis dilempar lumpur di sini ya, baru yang sebelah sini kena. Cuman kalau dipakai pemakaian normal gitu, pemakaian normal perang, walaupun sekotor-kotornya itu tapi tetap sama, atas bawah depan belakang tuh harusnya kotornya plus 11-12 lah, nggak terlalu jauh. Oke, nah lanjut Oke Mas Rido, makasih ya. ya. Dimas Pesta, UV-nya ini belum di unit test juga, khususnya di unit test ya. Masih aman. Oke. Jadi ini kayaknya material code yang saya kasih di mic-nya ini mungkin salah ya. Karena harusnya nggak sama pad yang dalamnya. Cuman padnya ini terlalu ini juga terlalu apa? Terlalu glossy dan terlalu besar sih. Harusnya bisa dikecilin lagi tilenya. Dan ini juga harusnya yang garis-garisan gitu ya, kayak punya Ima tadi ya harusnya. Oke. Basmi. Di sini kalau mau taruh nama sendiri boleh di sini biar keren ya. Di pin nama sendiri. Dimas gitu di tanda serunya 3 kan. Oke, ini bagian belakangnya belum dirender ya. Beberapa ininya, nah beberapa teksturnya pixelated. Make sure aja dia sama ini tuh besar UV-nya tuh sama. Kemarin kan kita udah cek texel density. Texel density itu di sini ya. Texel density ini kalau mau nyamain ini sama ini ukurannya itu harusnya ini tinggal get ini 75 115 terus ini set. Nah jadi kedua-duanya tuh sama ukurannya harusnya gitu. Biar nggak timpang nanti yang sini high res yang lain tuh low res. Ya Dim. Mas Rio ada orangnya. Ya, ada Pak. Oke. Beratnya ya Mas. Pero kontra. Oke, ini UV-nya ini helmnya kayaknya ya. Cuman kayak cerita tadi sih, bisa dipotong lagi sih. Bagusnya tuh ini sebisa mungkin dipisah atas kepala. Dipisah jadi 2 Pak. Enggak dipisah jadi 2.
yang atas sekali itu kan dia bulat kan ya. Iya. Nah, bulat itu harusnya kamu nyari cornernya yang bisa dipotong, paling cuma sampai segini dipotong, biar dia bisa yang ini bisa leluasa dia flat. Gitu. Kayak gini nih, ini saya potong kayak gitu. Jadi awalnya kalau kayak punya kamu tadi dia, kopi dulu. Ya. Di awalnya itu kalau lihat sama punya yang lain. Oh. Nah, ini kayak punya kamu itu di kamar ini yang di Nah, ini kira-kira kamu punya tadi sama punya semua. Jadi kalau ceritanya kayak gini tuh biasanya batoknya di atasnya terlalu merah, ya terlalu stretch gitu. Ukuran boxnya ini sama ini terlalu signifikan, hampir 2 kali lipat. Ini hampir 2 kali lipat lebih besar dari ini. Box yang kalau dicek indikatornya. Jadi takutnya nanti resolusinya nggak sama antara ini sama ini. Nah, jadi sekarang habis benerin itu kalau kita lihat tuh kotaknya ini sama di sini tuh sama besarnya sekarang. Sama besarnya dan resolusinya ini sama yang ini tuh dapatnya sama resolusi. Nggak ada beda-beda. Gitu. Ini buat optimisasi sih. Jadi kalau misalnya dapat project yang ribet tuh, kalau biasanya kalau kalau masuk IFW itu project saya yang ribet biasanya kalau yang saya subnya supervisornya. Jadi optimisasinya kayak gitu. Ini Pak, makasih Pak. Ya, terus teksturnya belum ya. Ditunggu nanti, sorry. Asdar. Ayo Pak. Ya, oke. Ini oke, semuanya udah diurus. Wah, rapi tenang. Oke. Aman. Cuman ini ditumpuk tapi nggak nempel ya. Nggak tahu kenapa. Nggak tahu ditumpuk manual atau gimana. Ini yang jadi masalah nanti pas kamu apply itu takutnya yang ini tuh nggak kena. Jadi usahain kalau Udah saya fix Pak. Cuma belum saya ganti gambar. oke. Pokoknya jangan kayak gini lah. Kalau memang numpuk tuh harus benar-benar rapi. Kalau ini misalnya ada beberapa di bawahnya, ini bagus nih numpuknya. Kalau memang nggak bisa ditumpuk, jangan dipaksain ditumpuk. Oke, baik. Oke. Ini talinya ya, cuman masih ada yang mencong-mencong. Sebisa mungkin jangan semua dipotong ya. Harusnya tali ini satu piece dia bisa. Karena pas nyambung nanti takutnya dia nggak nyambung di sini. Teksturnya. Siapa? Yeah. Jadinya oke. Lumayan, cuman
masih agak timpang-timpang ya. Maksudnya ini helmnya udah jurusan-jurusannya banyak. Helmnya bagus sih, materialnya oke. Cuman ini belum ada ini ya, belum ada color variation-nya. Harusnya di jurusan ini di bawahnya itu warnanya agak lebih terang, harusnya dikasih karena udah nyampe dasar helmnya ya, warna dasar helmnya. Terus kulitnya ini terlalu baru kalau dibandingin sama helmnya, sama kulit yang ini. Kulit yang ini tuh terlalu baru. Kayak tali pinggang Pak Guru nih, baru selalu dilap-lap terus. Terus ininya juga, jadi wear-nya itu belum semua dapat ya. Jadi masih terlalu cuman di helm aja sih ini yang kerasa, yang lain belum kerasa. Bukan berarti saya minta banyak ya, kalau nggak banyak sih nggak apa-apa. Cuman kerasa aja gitu, semua satu ada. Ya. Oke, Asdar. Siap, Pak. Agung, ada orangnya. Iya mas, Baru IV ya. iya mas. Oke, ini motongnya gimana nih? Automatic EV nih. Ya, Iya mas, saya pakai itu mas. jangan sih, harusnya di unfold sih, di unfold manual harus. Karena ini lihat potongannya nih, jadi di substance nanti kelihatan nih pasti masalah pasti. Jadi kalau bisa tuh di unfold manual aja. Iya mas. Ini potongan UV sebisa mungkin di belakang sih, di dalam. Sebenarnya sih nggak apa-apa, cuman masih bisa dibenerin. Cuman biasain aja disembunyiin. Kalau masih bisa disembunyiin, cuman biasain diri gitu. Jadi setiap bikin apa, karena pasti ada nanti sesekali masalah SIM. Jadi untuk meminimais masalah SIM yang kita dapat nanti di substance, itu biasain diumpet-umpetin tuh lainnya, cutnya. Oke. Yang lain sih oke, cuman yang otomatis tadi itu di ini aja. Iya mas. Kasih mas. Bikin manual. Oke. Alright. Next kita mau ke procedural texturing. Nah, ini ada dua model yang baru dapat. Harusnya sih 3, cuman model pohon itu saya nggak dapat. Medoro, ada Vine. Nah ini sama kayak kemarin, nah itu kita mau ngomongin masalah procedural texturing ya. Jadi biasanya kalau kita cari tekstur tali itu banyak huruf tekstur. Kalau mau dipakai gitu banyak macam-macam. Ada yang udah ada normalnya segala. Di substance juga ada. Ini. Oke, cuman mostly dia itu lurus semua. Jadi kalau misalnya kita dapat dan kita selalu dapat model yang nggak lurus sama sekali ya. Kita cek di substance community asset. Bisa jadi ada. Ya ada juga di sini ada, bisa download yang di sini juga boleh.
Eh, jelek ya. Di substance itu ada di material, iron. Di prosedural tekstur ada. Anyway, di sini bisa nggak sih? Kalau nggak nanti kita cari tekstur aja. Di substance ini versi sebelumnya saya ingat pernah pakai tapi tiba-tiba hilang. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita cari di sini pasti ada sih. All the maps. Nah, nanti saya bisa kasih ke ini, bisa masukin ke resource-nya buat hari ini ya. Oke, nah kita ke sini lagi. Sudah. Base colornya kita lihat. Nah ini bisa dilihat. Ini kita dapatnya selalu kayak gini ya. Kalau misalnya kita cari tekstur yang sudah ada. Nah, gimana caranya kita bikin ini, rope ini supaya bisa pakai tekstur yang ini. Itu caranya sama kayak kemarin ya. Jadi caranya itu kita create asal aja kamera base dulu. Terus kita unitize. Nah ini udah jadi satu unit ya, karena udah kita unitize. Nah caranya sama kayak kemarin, kita pilih dulu semua edge-nya, terus kita pilih edge di edge yang mau kita potong. Jadi kita potong di sini. Nah, oke. Sekarang kita dapat potongan yang melingkar ya, jadi kiri kanan ini. Ini oke sebenarnya awalnya. Terus kita potong di sini. Jadi kita sekarang kira-kira kita nggak mau yang di bawah ini, karena yang di bawah ini agak sedikit aneh. Jadi kita ignore dulu yang di bawah. Terus kita move and to edge. Jadi kita bisa lihat yang agak kacau itu pasti yang bawahnya. Nah ini kita udah dapat dua yang lurus. Terus kita bisa sambung. Kita move and so lagi. Jadi kita ini udah dapat satu piece yang ukurannya sama semua ya. Nah terus kita dapat piece yang selebihnya itu jadinya kayak begini ya.
Cuman ini bisa nanti kita cek lagi bareng-bareng. Cuman kita mau fokus ke yang atasnya dulu. Oke, nah ini kita udah punya sekarang tekstur yang ini. Nah, ini sekarang kita dapat tekstur yang UV yang seru. Terlalu panjang sih ya, harusnya ya. Cuman kita nggak mau dia terlalu panjang. Kita mau se-fit ini aja nih. Berarti kita potong UV-nya di fit-fitnya. Kita potong segini. Ini kita berharap semuanya itu ukurannya sama biar kita bisa stack. Kita stack shell. Nah, ini kita berarti sudah pakai 1 UV untuk semuanya ini. Nah, jadi artinya tuh kita mau apply nanti tekstur yang ini tuh ke sini. Nanti kita lihat gimana caranya. Oke, ini udah kita lihat yang lain-lainnya. Mana tadi? Oh, ini. Oke, kita kecilin dulu. Hah? Ada namanya apa? Beda. Di copy oleh karya Jan. Ada kopi, ya. Kita coba unfold jadinya kayak gimana. Ternyata ini bentuknya seperti ini. Kopi. Nah, oke. Dengan kejadian kayak gini itu kita bisa coba unitize lagi yang ini. Terus kita modify, kita unitize. Oke. Nah, kita mau coba potong di sini dulu nih. Di sini kita mau potong di sini. Oh, sorry. Kita harus select semuanya dulu, edge-nya. Kita coba unselect yang ada di sini. Dan terus kita coba belah semua branch-nya ini. Karena ini ada banyak cabang-cabangnya gitu ya. Nah, terus yang ini juga, yang ini juga. Oke. Iya, nah sekarang kita mau coba move and shoe lagi. Kita lihat jadinya bagaimana. Oke. Kan sebenarnya emang kalau memang nggak bisa diinin lagi, kalau memang nggak bisa di unitize lagi sih nggak masalah sebenarnya. Yang ujungnya itu kita coba fix nanti. Kita cari caranya buat fix.
Oke, ini ada yang belum kepotong. Udah sih, semuanya udah kepotong. Ini biar rapi, kita coba cari temannya dulu, biar nggak terlalu bisa-bisa ya. So, sini. No? Oke, kita temannya. Satu lagi tadi dua kali. Sudah pas. Hah? Udah pas. Itu apa pakai bumbu sama bumbu lagi. Galak banget rasanya gitu. Namanya kerjaan ada. Oke, ini satu lagi. Pas kita. Oke, nah ini kayaknya ada yang belum dipotong. Kita potong semua di sini. Oke, ini. Oke, ini. Belum. Cancel. Juga. Hai. Oke, ini kita coba layout lagi. Oke, ini kita coba cari cara nanti ya, fixnya kayak gimana. Ini kita coba make sure semuanya selurus mungkin dulu ya. Jadi saya mau semuanya menghadap ke atas walaupun beda-beda gitu.
Ini kita perlu cek di apa? Di substance-nya dulu. Seberapa parahkah kalau kita buat kayak gini? Saya nggak tahu juga nih kejadiannya gimana. Oke. Perlu trial error juga sih. Oke. Ini di dalam sini, jadi saya nggak mau. Oh bukan, ini atasnya, iya, sorry. Ini harusnya sejajar sama ini bareng semua. Oke. Oke, ini kita lewat lagi. Oke, ini kita udah layout manual bagian yang ujungnya. Cuman sebenarnya kita mau fokus di talinya ini ya, bagian talinya ini. Kenapa kita bikin kayak gini? Nah, sekarang kita coba cek di Oke. Ini kita coba ekspor history, resolve, sebelum resolve sih memang. Oke, export FDX-nya. Oh sorry, saya lupa smooth ya. Kita coba smooth sekali. Export yes. Oke. Ini L. Ada vital. Oke. Start. Oke, nah kita udah dapat talinya sekarang. Nah, kita coba apply tekstur tadi yang kita download ya. Nah, ini tadi dia ada di sini. Oke. Cek. Masukin ke tekstur ini. Resource. Oke, nah cara masukin tekstur ya yang saya tunjukin kemarin ya, ke substance ya. Semua teksturnya silahkan diambil, terus di drag aja kemari. Terus semua ini di highlight, terus define bahwa dia adalah sebuah tekstur. Import
ke mana? Mau ke library atau ke project ini atau cuman buat sekali ini aja? Nah, oke. Dengan sekarang udah keload, teksturnya juga udah ada. Kita kasih material biasa. Cara pakainya itu adalah masukin colornya dimasukin langsung ke base color, terus roughness-nya pakai ini, ini height, ini ambient occlusion, ini roughness-nya masukin ke roughness, normalnya masukin ke normal. Nah, sekarang kita punya tekstur yang masih kayak gini nih. Nah, sekarang kita cek di 2D-nya. Nah, kalau kita cek di 2D-nya, kalau kita kecilin tekstur talinya, nah kita sekarang mau hilangin kita mau kasih non dulu ya, repeat-nya ya. Jadi kalau kita kecilin tekstur talinya, berarti ini kelihatannya kayak gini nih, berarti harusnya terbalik ya. Jadi kita bisa rotate 90 degrees, 90 derajat. Nah, kita bisa squeeze ke mari. Nah, kita udah dapat isunya. Isunya ini adalah kita lupa cek tadi pakai checker ya. Ini kebalik nih. Nah, teksturnya stretch kan. Harusnya itu dia seperti, oh enggak. Harusnya dia begini ya, memang. Oh iya. Harusnya dia begini. Jadi sebenarnya kita masih bisa paling sih. Ini kita push benar-benar kecil sih harusnya. Wait a minute. Ini arahnya udah benar berarti ya. Oops, sorry. Kita cek lagi di mayanya. Itu kalau kita lihat view-nya. Nah, arahnya udah benar, cuman dia kebalik aja. Jadi kalau kita rotate itu, nah sekarang view-nya udah ke atas. Cuman kita perlu patch aja sih. Jadi harusnya begini ya. Harusnya dipotong lebih banyak lagi sih tadi memang. Cuman sih kita masih bisa akalin sih ya. Harusnya kita masih bisa akalin. Ekspor. Tarik ekspor. Oke. Terus kita re-import. Project configuration. Group. Oke. Oke. Itu free try planner. Repeat. Kita repeat. Iya, dia harusnya begini. Harusnya ya looknya harusnya begini memang. Mental itu harusnya begini. Cuman ada beberapa isu yang kita bisa lihat sekarang itu adalah sebenarnya mesh-nya ini nggak rata ya. Ini salah modelernya sih. Harusnya sih ini dibalikin ke modeler sih harusnya. Kalau kejadiannya seperti itu, coba pakai normal, coba pakai height. Height-nya kita coba colokin.
Harusnya caranya sudah benar seperti ini, cuman yang jadi masalah di rooknya yang sekarang itu adalah mesh-nya itu nggak sama ya. Jadi mesh-nya itu adalah stretch di sini. Nah ini kalau kita lihat, nah mesh-nya itu nggak rata. Ini sama ini tuh ukurannya berbeda. Ini sebenarnya salah modelernya sih. Nggak boleh seperti ini. Cuman gimana caranya kita mau counter isu kayak gini tuh? Kita bisa coba untuk unfold, cuman unfoldnya ke atas saja. Jadi kita mau minimalisir stretches ya. Kita nggak mau ada stretch juga. Terus kita layout dulu nih. Kita layout dia. Kita layout long U. Jadi kita mau layout dia teratur ke kiri kanan, terus kita unfold long V. Nah, jadi ini kita bisa lihat ini semuanya jadi nggak rata ya. Cuman nggak apa-apa, kita coba. Harusnya dia sama aja, jadi nggak terlalu berbeda. Ini kita bisa coba. Ini kita bisa coba lurusin lagi ya mesh-nya, UV-nya. Sorry, kita select semua UV-nya dengan UV mode. Itu kita coba tool. Sorry, kita coba. Ada namanya straighten, ini kasih lurus UV-nya. Nah, jadi ini UV-nya udah lurus kembali. Cuman sekarang memang size-nya sudah beda-beda ya. Cuman kita coba cocokin secocok-cocoknya. Oke. Terus kita coba stack, jadinya oke, nggak apa-apa, kita coba stack aja langsung. Oke, sekarang UV-nya seperti ini. Oke, kita coba aja apa yang terjadi. Config. Oke, nah sekarang udah rapi semua sih harusnya. Sudah rapi semua, cuman ini sekarang udah terlalu mengganggu. Oke, harusnya tuh kayak gini memang. Kita cek reference. Oke. Nah, tali itu harusnya begini. Ini sudah sih. Oke, nggak ada SIM-nya aman, semuanya aman. Coba kita smooth ya. Apakah dia
Jadi masang section dulu. Yes. Oke, sekarang sudah aman. Sementara 3D unleash, kita coba render. Nya sebelum jam siang ya. Oke, coba ini. Pak, coba lihat ujungnya, Pak. Itu tabrakan bukan ya? Iya, jadi kita nanti fix ujungnya. Ujung yang ini kan? Ujung yang ini bukan? Ya, benar itu. Ya, kita nanti coba fix yang bawahnya. Sekarang kita kan mau fokus ke ini dulu. Harusnya bawahnya sih nggak seperti itu ya, harusnya ya. Cuman nanti boleh kita ini. Nah, jadi yang bawah ini, nah yang pertama ini SIM-nya ya. Jadi SIM-nya itu ada SIM, memang. Ini ada isu SIM. Oke, nah cara misalnya kalau memang SIM-nya ini nggak bisa dibenerin lagi, itu ada cara. Itu kita bikin pen layer baru. Pen layer baru, nanti kita stem ya. Jadi kita pakai stem. Jadi ini ada kayak Photoshop-nya, ada stemnya. Nah, stem itu cara kerjanya kita harus nyalain ini semua ya. Ini kita kasih nama aja SimFix. Nah, biasanya kalau file yang kita bikin tuh pasti di atas, paling atas itu ada SimFix. Oke, nah ini cara kerjanya kita cuman ambil pencet V di sini, ambil ininya, ambil sampelnya, terus kita drag kemari. Cuman waktu kalian coba itu pertama kali pasti dia nggak bisa. Dia nggak bisa itu karena semuanya itu masih ini sih, masih apa? Masih modenya masih normal. Jadi ini semuanya harus kita bikin ke pass-through. Jadi layernya ini kita harus bikin ke pass-through. Pass-through ini maksudnya dia timpa ya. Jadi semuanya itu pass-through sampai base color, sampai normal juga. Semuanya sih kalau ada yang dipakai. Cuman ini karena kita cuma pakai beberapa. Nah, jadi ini juga jangan lupa di clone stemnya juga ini dinyalain semua, jangan lupa. Jadi ini kita ambil dulu pakai V. Pakai V itu kita ambil ininya, kita ambil apa? Sampelnya, terus kita drag ke atas. Dia benar. Sampai akhirnya dia benar. Oke. Ini PUB-nya nih yang ini sih yang stretch.
Bentar ya. Visionnya sih oke. UV-nya yang stretch, sorry. Ini nanti pas nge-smooth itu hati-hati ya. Jadi pas smooth itu kita biasa mencet ini langsung, cuman ini bisa kita smooth itu kita cek dulu ininya. Kita coba, kayaknya dia nge-smooth UV-nya juga, jadi kita coba packet UV corners, tes, tapi masih ada. Kita smooth dulu aja. Di sini ada pilihannya nih, kalau kita cek di atribut itu ada pilihannya. Nyala, kalau enggak, sorry. Kalau enggak, smooth UV is off. Ini kayaknya harus diganti. Cuman karena smoothnya aja sih masalah. Cuman kalau nanti biasanya di apa? Production itu smoothnya sudah di bisa ganti ini aja, preserve edge and corners. Di sininya waktu smooth itu preserve edge and corner baru apply smoothnya. Itu aja sih yang perlu diubah. Export selection. Pak, yang barusan Pak. Apa? Yang barusan nah itu. Ya, waktu smoothnya itu kalau kejadiannya kayak tadi ya, kalau bordernya di ini smooth itu ini di UV boundary smoothing ini di select nih, preserve edge and corners. Oke. Ini kita coba export lagi. Yes. Ini harusnya sih SIM-nya udah nggak ada sih. Udah nggak perlu di fix lagi harusnya. Kalau memang ada, nanti kita coba fix juga. Oke. Oh ya, SIM-nya masih ada. Kita bisa coba yang pertama, tapi harus dicoba di sininya dulu sih. Kalau sampai ke ujung, nah yang pertama dicoba dari dari teksturnya dulu sih, karena semakin dia nggak pas ya, semakin dia nggak ketemu. Jadi kalau udah ketemu, biasanya sih udah aman, udah nggak ada lagi SIM-nya. Pertama itu dulu yang harus dicoba. Terus yang ini tuh tadi cuman buat ngeliatin fungsinya. Jadi kita coba ke mari aja. Kita coba ke yang pertama, kita coba fix ini aja dulu. Fix si ininya. Si ulir-ulirnya ini. Nah, jadi yang pertama kita mungkin harus kasih dia material baru ya. Kita kasih material baru. Itu kita coba ini layer 1, terus kita coba ini scene fix-nya, nanti kita ini aja. Kita cek ke layer 1. Layer 1 ini kita kasih ke
ini aja kecuali ujungnya ini. Kita kasih black mask, terus kita kasih kecuali ke ujungnya. Oke. Terus mungkin kita bisa kasih ke lebih jauh. Oh, tuh. Terus next itu kita bisa kasih yang ini layer 2, kita kasih layer 2, coba kasih layer 2, layer 2. Nah, layer 2-nya sorry kita copy aja dari sini, copy terus kita paste kemari. Nah dia materialnya sama, cuman kita coba cocokin, kita kasih black mask, kita coba cocokin dengan teksturnya dulu, seberapa bisa dia lebih baik dari situ sih. Oke, teksturnya kita coba besarin lagi. Nah ini udah jauh lebih make sense ya dari yang pertama tadi. Oke, atau mungkin kita nggak pakai tekstur ini lagi ya. Kita coba bikin layer baru aja lah. Kita bikin layer baru, karena dia harusnya ulirnya udah nggak ada ya. Kita coba bikin layer baru. Kita kasih warnanya yang sama ini. Kita kasih warnanya yang sama, roughness-nya kita coba samain. Nah, dengan kayak gini tuh kita coba kasih ini ya, kita coba kasih detail dikit ya. Kita break dulu mesh-nya, mesh map-nya kita break dulu. 1000 rekamannya, coba anti-aliasingnya kita kasih 2 kali aja. Oke, jadi ini udah ada, terus cuman kita mau matiin intensity-nya. Oke, ini kita mau duplikat layernya, duplikat aja, kita mau kasih detail sedikit dengan warna ini. Oke, black mask. Kita kasih generator. Terus kita kasih ambient occlusion. Nah ini kita udah punya detailnya. Oke, terlalu banyak. Ini detailnya udah lumayan ya. Cuman warnanya kayaknya yang belum match. Nah ini udah match warnanya. Oke, nah terus, oke, di atas ini semua kita mau kasih scene fix aja ya, scene fix layer sama juga. Nah kita bikin kayak tadi. Nah ini semuanya dibikin pass through, base color, height itu pass through, roughness-nya pass through, normalnya pass through, height-nya ada pass through. Nah jadi kita mau ngambil sampel dari sini, bikin aja gede dashnya. Jadi kita mau ngambil dari sini itu kita paste kemari. Nah jadi kita mau bikin kayak gradually dia materialnya hampir sama gitu. Jadi kita di sini kita bisa ini ya. Bentar, kita mungkin bisa kecilin opacity-nya. Lalu nggak terlalu tebal. Cuman kita perlu samain ulirnya.
sama mungkin sesama mungkin juga ya. Ini coba posisinya ya, bikin sorry, bikin posisinya. Oke, sampai ke bawah sih harusnya. Itu tadi harusnya lebih tinggi ya. Ini harus dicoba-coba terus sih memang. Lihat itu bawah jauh. Dan paling cocok. Dan drive aja terus sampai bawah. Nanti baru kita coba rapiin. Oke, nah yang bawah ini kita bisa hapus sedikit. Jadi hapusnya yang opacity-nya turunin. Jadi dia kayak gradually sampai ke bawah gitu. Ini mungkin warnanya kita bisa terangin lagi. Nah ini sim fix-nya kita bisa fix lebih jauh lagi sih di sini. Oh ini sama kan? Bagian ini yang udah rusak kita bisa fix lebih baik lagi. Ya. Terus yang di sini juga. Oke, ini at least sekarang materialnya ini di sini harusnya tadi ada yang hapus sini. Nah ini bisa dihapus-hapusin juga sih paling biar balik lagi yang tadi tekstur awalnya. Tekstur awalnya sih yang paling benar di sini. Nah paling ini sih yang bisa betulin. Nah mungkin nggak bisa karena itu juga sih. Cuman at least karena memang shape-nya yang unpredictable nih di bawahnya. Terus selebihnya sih bisa di paint manual sih. Jadi benerinnya di paint aja manual gitu, dikasih detail manual biasa. Cuman ini overall kita udah fix. Cuman kita cuman mau ini tadi harusnya kita cuman fokus ke ini aja, ke prosedural materialnya aja. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Aman? Halo Pak. Halo Pak. Ya. Masalah yang tadi untuk deadline helmet itu maksudnya hari ini sampai jam 12 malam ditunggunya atau sore ini? Sore ini sih harusnya saya cek. Sore ini ya. Hmm. Terima kasih Pak. Oke. Lagi?
Belum ada sih, Pak. Belum ada ya. Nanti ini saya kirim aja filenya yang ini buat dicoba sama Vine-nya nanti sore lah sekalian kita ini bahas Vine. Harusnya sama sih Vine-nya cara kerjanya, cuman motongnya aja sih agak berbeda. Oke. Oke, ketemu lagi nanti sore 3.30. Ya. Thank you. Oke. Oke, Bang. Makasih, Bang. Ya, Mas. Ya, Mas.